Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, pada pertemuan kali ini kakak akan membawakan layanan bimbingan kelompok dengan layanan yaitu cara berkonsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang siap memimpin doa? Saya, Kak. Oke, dipersilakan. Baiklah, mari kita memimpin doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Baik, di sini adapun tujuan mengapa kakak memberikan layanan dengan topik berkonsentrasi dalam belajar agar kalian dapat memahami dan mengetahui bagaimana sih cara kalian berkonsentrasi dalam belajar. Nah, di sini kakak mau bertanya dulu sama adik-adik sekalian. Ada di sini yang tahu apa sih itu berkonsentrasi? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Kak. Ya, dipersilahkan kepada adik Andi Yuyun. Dengan hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita sedang pelajari. Oke, itu menurut adik Yuyun ya. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, oke. Ada lagi yang mau berpendapat selain adik Yuyun? Saya, Kak. Ya, silakan. Jadi, konsentrasi belajar adalah sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadaran yang dilakukan siswa untuk mempelajari dan memahami isi materi, bahan pelajaran, maupun proses pengajaran, serta dapat mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Oke, terima kasih Mapira. Nah, itu menurut pendapat dari Mapira ya, agar kita bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pelajaran kita. Itu menurut Adek Firah. Nah, masih ada yang mau mengajukan pendapatnya mengenai apa sih itu berkonsentrasi? Baik, kalau sudah tidak ada, di sini adik-adik sudah tahu ya, sudah paham mengenai apa sih itu berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, sedikit pemahaman dari kakak mengenai berkonsentrasi dalam belajar. Nah, betul sekali yang telah dijelaskan oleh adik-adik tadi mengenai apa sih berkonsentrasi dalam belajar. Nah, konsentrasi itu merupakan pemusatan perhatian kita atau pikiran pada suatu hal. Nah, di sini juga nah, belajar juga itu adalah suatu proses perubahan perilaku atau dari pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Nah, di situ itu merupakan pengertian dari berkonsentrasi belajar. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian sudah tahu tidak apa sih itu ciri-ciri dari berkonsentrasi dalam belajar? Ada yang mau berpendapat? Silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Saya, Kak. Ya, dipersilahkan kepada adik Ayu. Jenis-jenis konsentrasi belajar yaitu fokus kalau dalam proses belajar mengajar, Kak. Oke, fokus dalam proses belajar mengajar. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Kak. Ya, dipersilakan kepada adik Nisa. Jadi ciri-ciri dalam berkonsentrasi belajar itu seperti konsentrasi, memerhatikan guru, memberikan pernyataan atau menjawab ketika ditanya oleh guru. Mungkin itu, Kak.
Oke, ketika ditanya oleh guru, dia bisa menjawab begitu yang dikatakan berkonsentrasi di dalam belajar salah satunya. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kakak akan memberikan penjelasan atau beberapa ya ciri-ciri di dalam berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, di sini kakak akan klasifikasikan perilaku belajar yang dapat digunakan sehingga kita bisa mengetahui ciri-ciri belajar kita. Nah, di dalam berkonsentrasi ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dilihat dari perilaku kognitif kita, yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan, informasi, dan masalah kecakapan intelektual kita. Seperti kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila adik-adik diberikan suatu pemahaman di dalam belajar. Kedua, komprehensif dalam penafsiran informasi. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat, yaitu adik-adik sekalian mampu mengadakan analisis dan asistensi pengetahuan yang adik-adik sedang peroleh. Nah, yang kedua yaitu mengenai perilaku afektif. Nah, yaitu apa sih itu perilaku afektif? Nah, perilaku afektif ini yaitu perilaku yang berupa sikap dan apresiasi, seperti adanya penerimaan, yaitu tingkat pengetahuan tertentu, respon, yaitu, atau keinginan untuk mereaksikan bahan yang diajar. Nah, yang ketiga itu mengemukakan suatu pandangan atau keputusan sebagai integrasi dari suatu keyakinan atau ide seseorang. Nah, yang ketiga yaitu perilaku psikomotor. Nah, di sini pada perilaku ini adik-adik yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai. Yang pertama itu adanya gerakan anggota badan yang tetap atau sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru kalian. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, apa sih itu komunikasi nonverbal? Nah, seperti ekspresi muka dan gerakan-gerakan yang dipenuhi dengan arti. Seperti ketika kalian ditanya oleh gurunya, bilang, adik-adik sekalian sudah mengerti, biasa itu ada yang mangguk-mangguk begini. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang keempat yaitu perilaku berbahasa. Pada perilaku ini siswa memiliki konsentrasi belajar yang dapat ditengarai adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Nah, itu tadi mengenai klasifikasi perilaku belajar dan ciri-ciri siswa yang berkonsentrasi dalam belajar. Nah, di sini kakak mau bertanya, ada tidak yang tahu apa sih manfaat ketika kita berkonsentrasi di dalam belajar? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih manfaatnya ketika kita konsentrasi di dalam mengikuti proses belajar mengajar? Ayo, silahkan raise atau mengaktifkan mikrofonnya. Tidak ada? Oke, kalau adik-adik sekalian belum mengetahui manfaat dalam berkonsentrasi belajar, kakak akan memberikan beberapa manfaatnya ya. Yang pertama itu kalian akan lebih mudah dan cepat menguasai materi yang diajarkan oleh guru kalian. Atau ketika kalian mendapatkan suatu materi, kalian pasti ketika kalian berkonsentrasi, pasti kalian cepat menguasai, lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, yang kedua itu dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang belajar. Nah, ketika ditanya begini kan biasa kalau ditanya tidak berkonsentrasi, Ki. Biasa kalau ditanya tidak tahu, Ki. Nah, itu salah satunya. Tapi jika kalian berkonsentrasi, pasti kalian jika ditanya pasti aktif gitu dalam proses belajar mengajar. Nah, itu manfaatnya. Yang ketiga itu menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif kreatif dalam belajar. Nah, itu beberapa manfaat yang kakak sampaikan, tapi masih banyak lagi ya dari itu manfaat-manfaatnya. Nah, adik-adik sekalian ada di sini yang pernah mengalami atau pernah merasakan dalam belajar itu kalian tidak berkonsentrasi. Ada di sini yang mau mengemukakan pengalamannya di dalam. Dipersilahkan Andi Yun.
Saya Kak, Iya, bagaimana Dek? mungkin konsentrasi saya itu pengaruhnya itu mungkin faktor lingkungan Kak. Oke, faktor lingkungan ya. Itu salah satunya. Faktor Kak, faktor eh, cara mengajar gurunya Kak. Oh, ya, cara mengajar guru ya. Bagaimana itu biasa cara mengajar gurunya? Biasanya Kak terlalu kecil suaranya jadi cepat teralihkan konsentrasiku. Oh, begitu ya. Itu salah satu masalah belajarnya Andi Yuyun sehingga dia tidak berkonsentrasi dalam belajar. Biasa guru yang menjelaskan itu atau yang masuk membawakan materi kadang kecil suaranya, jadi Yuyun ini biasa apalagi tidak berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, ada lagi yang memiliki pengalaman-pengalaman dalam tidak berkonsentrasiannya. Ada? Bagaimana adik-adik? Nah, kalau tidak ada, nah masalah di Yuyun ini kan masalahnya mengenai gurunya yang apa lagi nama yang kecil suaranya, berarti faktor dari gurunya sendiri. Nah, itu juga termasuk faktor lingkungannya salah satunya. Nah, ada di sini yang mau memberikan solusi kepada yang mau mencoba memberikan solusi kepada adik Yuyun atau temannya mengenai masalahnya tadi. Ada? Ayo aktif adik-adik. Saya Kak, Ya, dipersilahkan. izin bertanya kepada Yuyun bahwasanya kan kalau misal cara mengajar gurunya buat tidak konsentrasi, apakah dengan cara belajar dengan kelompok dengan teman-teman bisa konsentrasi? Karena kalau misal kita sudah tahu bahwa gurunya itu cara mengajarnya itu tidak bikin fokus, bisa kayaknya bisa solusi nih buat Uyun. Bisa kalau setelah mata pelajaran itu belajar kembali bersama teman-temannya, begitu. Oke, itu solusi yang bisa diberikan oleh adik Ayu. Nah, bagaimana adik Yuyun, bisa dipahami? Pasti atas saran dari Ayu, mungkin kedepannya saya akan saran dari Ayu. Oke, nah masalah kembali kakak pertegas ya, masalah dari adik Yuyun ini ketika dia tidak masalahnya yaitu dia tidak berkonsentrasi dalam belajar ketika salah satunya itu faktor lingkungan, yaitu gurunya yang kalau mengajar suaranya kecil. Nah, salah satu solusi yang diberikan oleh temannya mengenai ketika pulang sekolah begitu kembali lagi kalau apalagi namanya bisa belajar kelompok begitu dengan teman-temannya. Nah, ada lagi yang mau apa namanya menceritakan pengalamannya di dalam belajar. Gimana adik-adik? Ada yang mau? Atau semuanya ini berkonsentrasi semua aja di dalam belajar? Oke, kakak anggap konsentrasi semua aja. Oh, oke, ada di Miftah, silahkan. Baik, saya Kak biasa kalau misalkan belajar nggak konsentrasi karena mungkin ikut-ikutan sama teman, kayak misalnya teman kayak ajak cerita jadi ikut juga cerita, jadi pada saat guru menjelaskan nggak konsentrasi dan nggak diperhatikan nih kalau guru mengajar Kak. Oke, itu masalah ketidakberkonsentrasiannya di Miftah ya. Ketika dia belajar biasa ikut-ikutan cerita sama temannya, teman sebangkunya. Jadi tidak berkonsentrasi nih begitu. Nah, dari masalah Adi Miftah ini ada tidak yang mau memberikan solusi dahulu dari adik-adik, apa sih solusi yang bisa diberikan dari masalahnya Adik Miftah ini?
Oke, jadi masalah adik Miftah ini juga faktor lingkungan ya, tapi ini dipengaruhi oleh temannya adik Miftah sendiri. Nah, mungkin adik Miftah ketika belajar ditahu bilang teman teh itu seringi temani ki bercerita begitu, mungkin bisa ki pindah tempat duduk atau bisa ki bicara bilang diam nih karena belajar kini mungkin sebentar pi baru bisa ki ceritakan nih kalau selesai nih mata pelajaran tak, selesai nih proses belajar mengajar tak, mungkin bisa diberi pemahaman begitu kepada temannya. Nah, ada yang mau memberikan juga solusi kepada temannya. Oke, kalau tidak ada. Nah, itu tadi ya mengenai topik pelayanan kita pada sore hari ini mengenai cara berkonsentrasi dalam belajar. Nah, adik-adik sekalian sudah paham mengenai bagaimana cara kita berkonsentrasi di dalam belajar? Sudah paham? Atau masih ada yang belum? Nah, jika sudah tidak ada yang ingin dibahas atau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kakak rasa sudah cukup pertemuan kita pada sore hari ini mengenai layanan bimbingan kelompok dengan topik layanan mengetahui cara berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, sebelum kakak menutup, ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini dengan topik layanan berkonsentrasi dalam belajar? Ayo, satu orang. Oke, dipersilahkan kepada adik Fira. Baik, jadi kesimpulan pada materi kita mengenai konsentrasi belajar, di mana pemusatan perhatian, pikiran, dan perbuatan pada suatu objek, dan mengabaikan segala hal yang tidak berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Jadi seperti yang dikatakan tadi adik Mita, dia tidak berkonsentrasi pada saat belajar karena teman di sampingnya selalu cerita. Jadi adik Mita ikut-ikutan juga. Jadi di sini objek yang tidak dipelajari atau yang berkaitan atau yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang guru jelaskan, mungkin Devira. Oke, mungkin jaringannya dari Kira itu terganggu ya. Nah, kakak akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi kita hari ini atau topik pelayanan kita. Nah, seperti yang telah adik-adik jelaskan tadi, di sini kita ketahui bahwa konsentrasi dalam berkonsentrasi itu belajar adalah ketika kita pemusatan perhatian kita atau pikiran kita tertuju pada suatu hal. Nah, di situ adalah salah satu pengertian dari berkonsentrasi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa konsentrasi dalam belajar itu adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai. Nah, tadi juga telah saya sampaikan mengenai dan adik-adik sekalian mengenai ciri-ciri berkonsentrasi dalam belajar. Salah satunya yaitu ketika kita memiliki kesiapan di dalam belajar. Nah, kita juga mempunyai perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku psikomotor, dan perilaku berbahasa. Nah, tadi juga ada dijelaskan beberapa manfaat di dalam berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama itu kita bisa lebih mudah dan lebih cepat mengerti mengenai bahan ajar yang disajikan.
Ya, dan dapat dipastikan bahwa ketika kita berkonsentrasi di dalam belajar, kita pasti mudah menguasai materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, di sini juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kalian tidak berkonsentrasi dalam belajar. Tadi yang disampaikan oleh temannya ada karena gurunya yang kecil suaranya, dan ada dipengaruhi oleh temannya yang ikut-ikutan nih karena sering diajak cerita pada saat masih berjalan proses belajar mengajar. Nah, itu sedikit materi dari kakak mengenai cara berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, kakak rasa sudah cukup ya pertemuan kita, karena waktu juga mungkin jika masih ada yang ingin dipertanyakan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan kakak, bisa bisa temui kakak di ruangan BK, tetapi untuk itu kita buat perjanjian dulu melalui WA ya adik-adik. Nah, mungkin sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kakak akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.